berpikir untuk hidup di hari esok. Selamat menyaksikan. Bentar. Ibu. Andai waktu itu ibuku tidak memaksa masuk ke dalam kamarku, mungkin sebutas tali itu kini telah mengirimku ke neraka. Aku heran, mengapa ibuku malah menggagalkan rencanaku. Seharusnya ia tahu bahwa aku melakukan ini agar ia tidak menangis lagi setiap kali melihat ayah mencambuk punggungku. Selama 18 tahun aku hidup di dunia ini, aku tidak pernah merasakan sentuhan lembut dari tangan ayahku. Tetapi hal itu sudah menjadi biasa ketika aku sudah beranjak dewasa. Karena saat ini aku sudah tahu yang hanya bisa merasuki ayahku hanyalah kebencian dan kekerasan. Bahkan kasih sayang enggan mengetuk hatinya. Ya, halo. Mikaela. Kenapa dengan Mikaela? Baiklah, nanti saya akan di sana. Mikaela memang suka mengganggu. Tapi aku tidak tega untuk mengabaikan panggilan masuknya. Karena aku takut satu hal buruk terjadi kepadanya. Dan benar saja, kakinya terkilir saat ia berlatih menari di sekolah. Terpaksa aku harus menunda lagi upaya menjemput kematianku, karena aku harus mengantarnya ke rumah sakit. Mau bagaimana lagi jika aku tidak mengantarnya dan aku ditemukan tewas? Sudah pasti ayah akan memarahi ibuku. Jadi, kurelakan kesempatanku demi melakukan kebaikan ini untuk terakhir kalinya. Setidaknya, agar ibu tidak mendapat masalah atas kepergianku. Andai waktu itu ia tidak meneleponku, mungkin ini aku telah ditemukan tewas dengan keadaan mulut yang berbusa. Berasa jika aku melakukannya di luar rumah, akan ada lagi kekhawatiran dari ibuku dan juga permintaan tolong dari adikku. Tapi ternyata aku lupa.
masih ada kejaman ayahku yang hendak datang tiba-tiba. Bahkan setelah beberapa hari ia tidak pulang ke rumah. Saat itu ia tiba-tiba hadir di hadapanku tak kala aku hendak keluar. Tatapannya seakan berbicara ingin membunuhku. Padahal aku sudah sering mencoba melakukannya sendiri. Tetapi Tuhan selalu tepat waktu. Bahkan yang menjadi alasanku untuk keluar dari tubuh ini pun menjadi batu yang tidak bisa aku loncati. Kurasa Tuhan tidak mencintaiku, sehingga ia tidak menginginkanku untuk kembali. Apa Tuhan lebih suka melihat tubuhku hancur di tangan orang lain dan bukan di tanganku sendiri? Andai waktu itu aku membara sayatan di tanganku, mungkin kini aku telah berakhir di kuburan dan arwahku sedang melihat ibuku menangis. Kira aku akan langsung mati, tapi sayatan itu tidak terlalu dalam untuk membunuhku. Ini aku sendiri yang menjadi penghalang menjemput kematianku. Bapak, saat itu aku mendengar sunyi alunan lagu yang tidak pernah satu orang pun menyanyikannya. Seketika aku berpikir bahwa akhirnya aku akan bertemu dengan Tuhan. Membayangkan bagaimana aku bercerita tentang ayah dan ibuku, bagaimana aku yang memintanya untuk membalaskan perbuatan ayahku. Tapi secercah cahaya meleburkan segalanya. Rupa-rupanya Tuhan menolaknya bahkan sebelum aku datang. Sebesar inikah Tuhan tidak menginginkanku? Padahal aku hanya ingin keluar dari tubuh ini. Tapi bagaimana cara keluar dari tubuh ini tanpa mati? Bagaimana? Bagaimana caranya?
Apa aku pantas mati? Bagaimana jika Tuhan melakukan ini? Karena aku masih pantas hidup. Lalu siapa yang pantas mati? Kurasa aku tahu.